Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan sebagian firman. Kami memohon pertolongan Roh Kudus sehingga kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 24-27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema, apa yang beda? Dalam bacaan kita, Yesus memberikan perumpamaan tentang dua tipe manusia. Dan sesungguhnya, kedua tipe ini akan selalu ada di sepanjang peradaban manusia. Jikalau kita perhatikan bahwa dalam banyak hal, dua tipe manusia ini memiliki kesamaan. Apa saja yang sama? Sama-sama mendengarkan firman atau perkataan Tuhan. Sama-sama mendirikan rumah. Sama-sama punya keinginan agar rumah mereka bisa awet dan bisa didiami dengan aman. Sama-sama mengalami hujan, banjir, dan angin. Dan tentu pasti juga sama-sama menginginkan agar bisa bebas dari banjir dan angin yang melanda. Tidak ada seorang pun yang mau mengalami bencana. Akan tetapi Yesus memperlihatkan ada perbedaan di antara dua tipe ini. Apa bedanya? Apanya yang beda? Perbedaan itu sepintas tidak terlihat, akan tetapi sangat mendasar. Orang pertama mendirikan rumahnya di atas batu, dan orang kedua mendirikan rumahnya di atas pasir. Kelihatannya kecil atau remeh, akan tetapi outputnya atau dampaknya luar biasa berbeda. Bedanya kelihatan kecil, tapi akibatnya besar. Bukankah mereka sama-sama mendengarkan firman Tuhan? Saudara, kedua orang ini mewakili kita. Seringkali kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Si A mendengar, si B mendengar, sama-sama mendengarkan. Tetapi satu melakukannya, dan yang satunya tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sesungguhnya haruslah menjadi dasar atau fondasi utama di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak hanya menjadi pendengar lalu melupakan, tetapi kita mau menjadi pendengar dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Apa yang dibutuhkan dari kita adalah sebuah komitmen dan konsistensi. Satu kesungguhan, tetapi juga satu pendirian yang teguh. Kita perlu komitmen atau tekad. Kita membutuhkan konsistensi, tetapi juga kesinambungan untuk melakukan firman Tuhan secara terus-menerus. Tidak boleh hanya Senin Kemis. Ya, ada orang puasa Senin Kemis ya, seperti orang Farisi. Tidak boleh menganggap remeh firman Tuhan dan berkata, ya sudahlah, itu kan hanya perkataan firman yang tertulis. Perhatikan bahwa ketika kita sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan, maka itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bijaksana, bukan orang bodoh. Orang melakukan firman Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh ya mengerti kehendak Tuhan, memahami bahwa firman Tuhan itu sungguh benar, sungguh memiliki kuasa. Kiranya keberadaan kita memberikan warna atau pembeda yang positif dimanapun kita berada, agar kita bisa memberi pengaruh yang baik dan menjadi saksi kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, materaikanlah firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami untuk dapat memahami
tetapi juga melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan demikian, kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh, yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Shalom.